Selamat siang ya semuanya. Nah, untuk siang ini akan saya lanjutkan ini, evaluasi sifat-sifat termodinamika ya. Jadi kita telah sampai pembahasan sebelumnya tentang entalpi ya. Jadi entalpi itu jadi pada prinsipnya sifat termodinamika itu didefinisikan sebagai ini ya, jumlah dari energi dalam ditambah dengan tekanan kali volume. Itu ya. Nah, kalau itu diubah jadi sifat intensif ya dibagi massa, sehingga energi dalamnya jadi U dengan non kapital ya, jadi ukuran huruf U yang non kapital dengan volumenya jadi volume jenis. Itu ya, jadi itu jadinya yang perlu Anda ingat. Nah, di proses itu sudah tentu ini untuk fluid kan ya. Jadi kalau untuk fluid itu kan ada cair jenuh, uap jenuh ya. Nah, itulah entalpi nantinya perubahan fasa. Kalau di tabel-tabel diberi simul AFG kan ya. Jadi perubahan dari cair ke gas, uap, atau dari uap cair. Nah, itu yang juga sangat penting di dalam data-data dalam desain, ya desain, ataupun juga dalam analisis ya, desain dan analisis sistem termal untuk suatu fluida. Kalau memang ada fluida dan juga terjadi proses di situ perubahan fasa dari cair jadi uap, ya dalam estimasi kebutuhan energi ya kita butuhkan data tersebut. Kalau nggak bisa ya gimana desainnya. Ya, jadi memang desain ya tetap aja mulai dari neraca massa dan energi dulu ya untuk sistem thermal. Neraca massa energinya apa, baru nanti ke sizing equipment. Memang ya kalau kita ini perhatikan bahwa termodinamika itu belum bisa ngasilin sesuatu ya dalam bentuk benda ya setelah dilanjutkan dengan perpindahan panas, dengan mekanika fluida dan material. Desainnya kan butuh itu ya, ini jadi sangat awal sekali sebenarnya, sangat awal tapi fundamental ya, fundamental. Kalau kita ingin hemat energi, nah ini pentingnya di awal tuh udah benar kan ya, di awal tuh udah benar. Kalau di awal nggak benar ya bagaimanapun berikutnya ya meremet itu. Oleh karena itu ya harus bisa menghitung atau menganalisis dengan tepat kan ya, tepat sudah tentu juga dari aspek konservasi energinya kan ya, berbagai ruang sistem. Nah, itu. Nah, baru nantinya ini desain yang lebih detail untuk sizing. Nah, akan saya share ya. Jadi kita emang waktunya agak singkat sekali ini. Ya, ini kita sebenarnya di pokok bahas ini juga bisa banyak latihan, kan ya? Latihan karena memang di sini ini butuh banyak latihan, butuh banyak latihan. Tanpa banyak latihan nanti repot masuk ke modul 4 ya, di bab 4 ya, itu memang harus ini ya, untuk analisis sesuatu, ini volumerator misalkan, sistem, itu turbin, ya kalau nyari sifatnya belum punya ini, terampil ya bekerjanya lama, kan ya, apalagi belum punya ini, pengetahuan yang baik tentang tentang ini sifat-sifat ya, bagaimana mengevaluasinya. Jadi pengetahuan yang baik itu ya penting juga, latihan itu penting juga. Ya, latihan itu penting juga. Jadi jangan anak ini memang kelihatan ya kalau ini gampang gitu. Tapi kalau tidak dilatih ya ini kecepatan untuk buka tabel dan lain itu ya kurang bisa ini mencapai target waktu di ujian misalkan itu ya. Nah, ini yang sudah ya di kuliah kuliah hari Selasa yang lalu ya, hari Selasa yang lalu. Jadi itu ya tadi saya udah ini sedikit. Nah, ini jadi ininya seperti ini ya. Ini dalam kubah ya, dom. Jadi ya nah, ya ini memang kalau kita diagram TS ya sudah tentu tiap fluida itu punya kan ya suatu bentuk diagram ya mirip-mirip lah ya. Yang jelas skalanya berbeda. Kan ya skalanya berbeda. Ada kelengkung dikit-dikit beda. Iya, itu. Nah, kalau untuk bagaimana kita men-sketch gambar diagram T temperat gambar gambar temperatur terhadap
jenis misalkan ya kira-kira lah kan ya, kira-kira oh ini sketnya siapa itu. Ya tidak harus seperti skala itu ya, kalau skala itu ya kalau nggak kita ini, kalau mau benar ya harus dengan suatu ini, skala yang benar sekali. Ya tidak mungkin lah ya dengan waktu untuk analisis di evaluasi yang sangat pendek, kan ya sangat pendek. Atau dengan software dengan action of state-nya ya bisa aja kita ini kan ya, itu ya, tapi itu pekerjaan yang lain. Kan ya pekerjaan yang memang untuk database, misalkan sifat-sifat kan ya, atau software, di dalam pengembangan software bukan jadi operator gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan ya, jadi bisa. Jadi bukan hal yang ya mungkin dilihat bisa sulit juga. Tapi kalau ada orang yang membimbing Anda yang tepat di bidangnya mungkin ya tidak sulit. Nah, untuk panas jenis. Nah, panas jenis ini jadi tingkat keadaan suatu zat murni kan ya yang kompresibel. Nah, ini bisa ditentukan dari dua sifat termodinamika kan ya. Nah, bisa jadi tekanan fungsi dari homogenis dan temperatur. Atau bisa jadi homogenis fungsi dari tekanan dan temperatur. Itu ya kalau dalam VPT itu ya. Nah, itu sehingga ada dua kelompok nantinya, dua grup kan ya. Ada yang grup dengan perubah bebasnya adalah volume dan temperatur, ada yang grup dengan perubah bebasnya adalah tekanan dan temperatur. Nah, ini kita ini dulu yang kita juga energi dalam kita tuliskan dengan sebagai fungsi dari temperatur dan volume atau volume jenis. Volume jenis lah, supaya spesifik karena jadi terhadap dua variabel. Jadi itu dua sifat itu yang sifat yang independen. Itu kan ya. Nanti bisa juga yang lain. Itu ya bisa juga sifat independennya kita ini kan tekanan dengan entalpi bisa aja ya. Nanti yang lain harus bisa dicari itu ya. Ya karena dalam proses itu selalu dibutuhkan itu ya. Butuhkan misalkan pas ekspansi di turbin, kita tahu apa? Tekanan tahu, entropi tahu. Nah, kita ingin cari tekanan tahu, entropi tahu, entalpinya berapa. Kita butuhkan tingkat energi kan ya, tingkat. Nah, untuk energi dalam, nah ini dapat divariasikan dengan ini dua sifat ini kan ya. Kita mainkan sifat ini, sifat ya dengan ini ya kita kan bisa ini matematika aja ya, turun terhadap temperatur kalikan terhadap delta temperatur kan ya. Ini untuk delta ya. Nah, udah tahu lah ya. Jadi itu ada persamaan ini eksak dan tidak eksak itulah ya di diferensial itu. Nah, ini kan bisa jadi sini secara matematika itu itu bisa diubah jadi sini bila ini. Ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan termodinamika. Ya. Ini murni matematika kan ya. Nah, hubungkan dengan termodinamika bisa jadi ditulis ya. Karena dou per dot itu kan panas jenis ya. Ya karena untuk kasusnya ini untuk volume konstan di sini ya. Volumenya konstan di sini kan karena dua variabel, satu volume konstan, satu volume temperatur konstan. Nah, ini untuk temperatur yang konstan. Ya, sehingga ya ini panas jenis ya, panas jenis pada volume konstan. Ya. Nah, sehingga CV ini DT-nya tetap kan. Nah, ini masih tetap. Nah, jadi itu ya. Nah, disinilah jadi di pendefinisian untuk isokorik spesifik heat ya, jadi panas jenis pada volume konstan. Nah, juga bisa sering diinikan juga heat capacity. Kan ya heat capacity ya lengkapnya spesifik heat capacity. Ya, sering supaya lebih pendek ya spesifik heat gitu ya. Nah, karena kalau kapasitas kan dipengaruhi oleh massa, ya kalikan M lagi. Nah, jadi ini sifat ini adalah kemampuan dari suatu ini ya, suatu zat kan ya, suatu zat untuk menyerap kan ya, menyerap energi kan ya. Jadi semakin besar nilai panas jenisnya, artinya apa? Butuh energi yang lebih besar untuk menaikkan temperatur. Nah, saya ajak anak ini, karena
siapa yang ini ada sini ya, ada yang suka menggoreng, ada suka merebus, itu ya bantu orang tua di dapur misalkan. Nah, kalau anak di dapur misalkan, itu kan ada urusan dengan air ya, merebus, ada urusan menggoreng dengan minyak goreng. Nah, kira-kira mana yang panas jenisnya lebih besar? Nilainya mana? Siapa yang bisa jawab dalam ini anak? Ya dalam feeling anak dulu kan ya, ini latih feeling juga. Nanti kalau tanya bisa aja kita googling kan ya berapa spesifiknya ya dapat datanya. Yang mana lebih besar? Coba siapa yang bisa jawab? Udah bisa jawab nggak? Maaf Pak, tadi minyak goreng dengan apa Pak? Dan air, merebuskan air ya pakai rebus. Kalau di dapur merebus kan pakai air kan ya, menggoreng pakai minyak goreng kan. Nah itu yang mana kira-kira panas jenisnya lebih besar? Minyak bukan Pak? Minyak. Nah ini kalau Anda masak menggoreng rebus satu ayam lah ya, pahanya kita rebus ya, dari dingin kita goreng, mana yang lebih cepat matang? Minyak Pak. Minyak. Ya benar kan ya, minyak. Tapi mengapa demikian? Nah, itu sekarang kan ya. Benar minyak, ya emang benar. Eksil jawabnya ya, jadi nggak salah itu, nggak salah. Jadi anak ini di dapur itu memperhatikan lah itu kan ya. Atau anak di dagang ini ayam bakar misalkan ya, atau ayam goreng itu memperhatikan lah itu. Nah, mengapa demikian? Itu sekarang ya, mengapa demikian? Ya, apa kira-kira? Kalau panas jenis minyak itu ya dari sawit sekitar 2,1 ya, 2,1 kilojoule per kilogram derajat Celcius kan ya. Kalau air kan 4,2 lah kan ya. Kalau kita ambil dua angka penting lah ya, dua angka signifikan apa? Signifikan figur number itu bahasa Inggris. Nah, kita ambil dua angka penting artinya apa? Air itu butuh energi lebih banyak ya. Ya, butuh energi lebih banyak. Lebih banyak untuk menaikkan temperaturnya. Itu pertama, menyebabkan itu lamat kan ya. Lamat jadinya merebus itu lebih lama matangnya daripada menggoreng. Nah, jadi minyak goreng itu lebih cepat di ini temperaturnya naik. Nah, yang kedua apa kira-kira? Yang mendukung itu jauh lebih cepat menggoreng daripada merebus. Apa? Air mendidih temperatur berapa air? 100. Ya, 100 lah ya untuk tekanan 1 atmosfer. Kalau minyak goreng berapa ya? Coba googling kan berapa itu minyak goreng. Kan ya sekitar ya 180 lah kan ya derajat Celcius ya. 180 dengan 100 gitu. Jadi kalau kita merebus airnya mendidih, jadi sekitar ayam itu yang kita rebus itu ininya berapa bidang? 100 kan ya, nggak bisa lebih kan ya. Kecuali anak pakai presto kan ya. Kecuali anak pakai presto. Itu kalau anak pakai presto kan tekanan naik. Tekanan naik, temperaturnya naik jenuhnya kan ya. Itu kalau pakai presto ya bisa temperatur lebih tinggi. Ya bisa jadi dengan presto itu daripada tanpa presto untuk matangan bisa jadi lebih hemat energi itu ya bisa jadi. Ya itu pun bisa kita analisis itu ya kita simulasi. Ya saya masih belum pernah hitung itu ya. Ya itu bisa jadi itu ya. Presto itu kan tekanan naik ke 1,5 bar kan temperaturnya naik juga ya. Karena sifat-sifat air itu gitu kan ya. Itu kan paling mendidihnya kondisi jenuh ya seperti di kubah tadi itu ya, di situ terjadi cair jadi uap di situ kubahan pas. Kalau jadi di presto kan tekanan dinaikkan lagi sehingga temperaturnya naik. Jadi di presto temperatur sekitar ayam itu lebih tinggi pada tekanan atmosfer. Ya. Jadi proses perpindahan panas dari air ke ayam itu lebih besar jadinya kan ya, ke daging dalamnya lebih besar. Itu ya jadi segitu. Nah, kalau minyak goreng ini temperaturnya bisa 180 kan ya, naiknya bisa juga lebih cepat gitu ya. Naiknya juga lebih cepat. Nah, di situ laju perpindahan panasnya juga bisa lebih tinggi. Gitu. Lebih besar. Ya jadi wajar aja lebih cepat matang kan ya. Naiknya jadi dua kali keuntungan di situ ya minyak goreng. Itu ya. Hanya harus beli kan ya. Kalau air kan ya gratis lah itu kan ya. Ya beli juga. Ya tergantung sih. Secara umum air itu lebih inilah, lebih murah lah.
tergantung ini Anda. Kalau saya itu ya air sih gratis ya kalau saya. Bukan gratis ya, butuh energi untuk pompa aja karena pakai sumur. Nggak pernah beli air. Pakai sumur. Nah, itu ya jadi seperti itu. Jadi hubungan dengan panas jenis itu. Nah, kalau Anda bandingkan dengan fluida yang lain tuh kalau air itu ya panas jenisnya tergolong besar kan ya. Jadi untuk media penyerap panasnya itu sangat baik sekali ya air. Untuk pendinginan sangat baik sekali. Ya kalau Anda perhatikan sekarang banyak ini hubungan panas jenis juga ya. Kita hubungkan dengan coolant ya. Siapa yang punya mobil nih ya coolant pakai coolant di mobil, mana lebih baik coolant itu dengan ethyl glycol dengan adanya air. Air saja dari aspek kemampuan perpindahan ini, kemampuan memindahkan panas yang mana lebih baik kira-kira. Siapa bisa jelaskan? Ya, mana lebih baik dari aspek itu? Lebih baik air loh ya, lebih baik air. Karena panas jenis air lebih tinggi. Kita tambah ethyl glycol dan lain, panas jenisnya turun jadi. Turun. Itu lebih tinggi ini. Tapi di situ ini sifat-sifat fluidanya diperbaiki ya dengan adanya edektif itu ya. Tidak bisa jadi ini apa? Artinya airnya sudah bersih benar kan ya. Jadi ketahanan dia di panasan dingin bolak-balik itu lebih awet kan ya. Bisa jadi temperatur didihnya juga naik kan ya. Temperatur bekunya juga turun gitu ya. Nah, sifat-sifat itulah yang dapatnya ya nilai positifnya di situ dengan penambah. Itu kalau dari segi kemampuan pertahanan panasnya, ininya transportnya ya turun itu berapa persen turun. Itu ya karena panas jenis juga ya di situ. Ya jadi kehidupan itu banyak dengan ini ya hal-hal yang dasar sekali ya hal yang dasar. Kalau memang kita bisa punya Demin water saja ya itu ya kalau memang artinya tidak negara 4 musim juga kan ya air-air biasa aja udah awet juga radiator kan ya. Di samping juga ada penambahan anti korosi itu ya hal itu. Nah, itulah nilai plusnya coolant itu ya. Ya karena memang tujuannya ingin memperbaiki ini sifat airnya. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silahkan. Saya masih kurang paham sama persamaan ini, Pak. Jadi kenapa ada V kecil dan T kecilnya itu ya, Pak? Yang mana maksudnya? Yang kan DU tambah DU tutup kurung, V tambah DU tutup kurung T. Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya, itu maksudnya subscript ya. Subscript yang di bawahnya proses itu berlangsung pada volume konstan. Yang pertama, suku pertama. Yang kedua, berlangsung pada temperatur konstan. Itu ya. Itu. Oh, baik, Pak. Tapi ini DU-nya untuk satu sistem yang sama ya, Pak? Jadi iya, sistem yang sama di ini karena ininya parameternya atas 2 parameter kan. Nah, ya, kalau Pak. volumenya konstan, DU-nya berapa? Ditambah nanti kalau temperatur konstan, DU-nya berapa? Jumlah itu sama dengan DU totalnya, Jadi perubahannya. oh, Itu ya, seperti itu ini. jadi begitu ya, Pak. Kalau Ya, misalnya kayak di suatu sistemnya V yang konstan, berarti pakai yang V konstan dan T konstan itu jadi 0 gitu atau gimana, Pak? ya kalau V konstan, nanti dV-nya 0 ini, yang ini. Suku ini jadi 0, suku kedua jadi 0 kan? Iya, Pak. Itu. Nggak dipakai. Jadi ini kan tetap aja juga. Ketika volume konstan, di sini kan ini 0. Jadi kan ini 0 jadi kan ya. Ini aja jadi nilainya sama kan? Ketika ini temperatur konstan, suku yang pertama 0 kan, ini aja sama dengan itu kan ya. Iya, Pak. Kalau itu jadinya seperti itu. Ya dari aspek matematika juga nge-match ya. Ini memang sering disebut mathematical thermodynamics kan ya. Memang ini hasil matematika diterapkan di termodinamika dan konsisten ya konsisten. Tidak ada pengecualian aturan matematika itu tidak berlaku di termo. Baik, Pak. Terima kasih Ya, banyak. ya. Nah, ini ya jadi entalpi. Nah, juga bisa seperti ini kan ya. Ya, iya juga ya. Jadi, nah ini ilmu matematika nyampe suku ke sini kan ya. Nah, ini ilmu termonya masuk kan ya. Kalau ini per ini karena definisinya entalpi panas jenis tekan konstan ini ya digantilah. Itu ya. Nah, nanti belakangnya masih ada sisa ini. Ini yang belum diganti. Nanti ada tekniknya lagi. Tekniknya lagi kan ya. Itu ada apa? Lupa saya ada hukum siapa dengan hubungan ini matematika juga. Matematika nanti bisa buat bentuk macam-macam lagi persamaan. Jadi
bermain-main matematika, tapi sifat-sifat definisi-definisi yang baru muncul, itu ya. Itu memang di sini akan Anda pelajari, bisa Anda pelajari di bab 10 ya, di buku pegangan, lebih lanjut matematika. Ya, saya dulu sih, karena doktor saya di bidang ini ya, itu banyak ya ngitung sendiri, nurun bolak-balik juga. Ya, bolak-balik. Nah, ini panas jenis, baik yang tekanan konstan, pulmo konstan, di bidang thermophysical properties ada lagi panas jenis yang lainnya, ada istilahnya saturated specific heat gitu ya. Ada cair, itu macam-macam, ada definisi, tapi itu nggak umum ya untuk pelajar termodinamika nggak umum, itu di bidang di komunitas sifat-sifat ini, sifat termodinamika aja yang ini yang menggunakan istilah-istilah itu. Nah, ini dapat dipertimbangkan sebagai panas jenis, tetapi prosesnya berbeda. Nah, jadi satu yang prosesnya pada tekan konstan, yang lagi satu pada proses pulmo konstan. Itu ya, jadi seperti itu. Nah, ini rasio ya juga. Ini ya besar, ini yang disebut sebagai rasio panas jenis. Kan ya, jadi didefinisikan sebagai panas jenis pada tekan konstan dibagi dengan panas jenis pada pulmo konstan. Nah, ini juga merupakan sebuah sifat dari suatu zat, gitu ya, suatu zat, baik dalam fasa cair ataupun dalam fasa ini cair ataupun gas, kan ya. Nah, tapi kalau di cair itu cenderung panas jenis itu ini ya beda juga, tekan konstan, pulmo konstan beda. Di padat itu jadi sama ya, nilainya sama, K-nya 1, gitu ya. Kalau udara kan K-nya sekitar 1,4 kan ya. Nah, untuk kasus-kasus yang spesial, jadi fluida yang incompressible, nah ini densitas dan juga volume jenis, nah itu ya, jadi itu konstan. Kan ya, incompressible kan tidak mampu tekan, kan ya, tidak air, itu kan tekannya, kita tekan kuat-kuat, hampir ininya nggak berubah, kan ya massa jenisnya. Kalau gas kita tekan ya jauh berubah, kan ya bisa massa jenisnya jadi 2 kalinya, ya. Kalau cairan ya berat, kan ya cairan. Nah, itu incompressible fluida ya itu ya cairan lah jadinya, kan ya cairan. Nah, ini. Nah, untuk kasus ini ya jadi tekan pengaruhnya udah sangat kecil. Ada sih ada, tapi nggak besar itu ya. Nggak besar. Kalau dalam di standar ini misalkan uap air ya tetap aja itu steam tabel ya tekan diubah ya ininya ada perubahan tapi nilainya sebenarnya tidak banyak. Nah, ini dalam termodinamika dasar nih ya seperti itu. Jadi dianggap spesial kasus kan ya. Nah, maka di sini awalnya fungsi terhadap 2 kan ya. Jadi hanya 1 saja karena tekanan atau volume jenis tidak berpengaruh. Itu ya tidak. Nah, dengan demikian panas jenis ini ya jadi energi ini definisinya bisa simpel segini kan ya. Jadi persamaan diferensial biasa ya, biasa. Nah, di sini kita bisa ini turun terhadap ini hanya terhadap temperatur kan ya. Nah, yang di sini juga yang berikutnya untuk entalpi ya, U-nya hanya fungsi dari temperatur. Nah, ini terus nah ini diturunkan terhadap temperatur. Apa yang ya ini yang turun terhadap temperatur ini ya ini PdV per TT. Nah, ini karena pulmo konstan ini kan 0 kan ya. 0. Jadi ya udah turun sama dengan dou per dot juga ya jadinya. Oleh karena itu apa? Ya artinya panas jenis tekan konstan dan pulmo konstan itu jadi ini. Oh jadi sama, kan ya sama. Ya, jadi umum ini. Nah inilah datanya ya kalau ngomong di cairan itu ya sudah nggak ada bedanya itu ya antara panas jenis pada pulmo konstan dengan panas jenis pada tekan konstan itu ya nggak ada bedanya. Tapi kalau Anda lihat di steam table di compression liquid itu ada beda sedikit gitu karena memang tidak diabaikan kan ya, tidak disimpelkan masalah di situ ya. Itu ya jadi ini kan ada penyederhanaan ya. Ya secara engineering kita hitung beda pun nggak ngepek ya nggak ngepek banyak. Ya terhadap hasil hitungan kita ya walaupun berbeda. Tuh. Ya sudah tentu
engineering itu kan ini juga kan ya, kalau tidak bisa rumit dan lebih simpel analisis atau desain dan hasil errornya kecil, bukan errornya kecil, artinya errornya atau deviasi masih bisa diterima setelah engineering apa red, kan ya? Itu ya itu bedanya itu. Ya sudah jalan seperti itu. Ya kalau secara akademik kan lain lagi kan ya, akademik ini wah kan ininya bisa sesuai dengan perkembangan pengukuran juga kan ya, di pengukuran di zaman nanoteknologi ya pengukuran skala nano bukan nano lagi sudah ke piko kan ya. Nah, seperti itu ya gimana semakin akurasi nah seperti itu. Jadi perlombaannya seperti itu. Ya emang kepuasan ininya beda ya bidangnya kan ya beda. Tapi ya semua sama-sama ada manfaat dan juga yang nggak ada yang lebih hebat yang kurang hebat yang itu ya semua bermanfaat kan ya. Nah ini ya jadi untuk cair yang bisa udah di ini ya kompresi. Nah ini hampir ini ya kompresi liquid dan ini ya. Nah pada prakteknya kan ya kompresi liquid dan juga padat tuh ya ada lah deformasinya ada, ya ada. Tapi apa kita bisa anggap tidak mampu manfaat itu kan ya maksudnya. Di ini ya di baris yang paling bawah kan ya. Ya realnya ya dipengaruhi ya tapi secara ini bisa nggak kita sederhanakan seperti itu. Nah ini ada ini tingkat keadaan referensi atau reference state itu ya reference state ketika kita berbicara masalah sifat termodinamika baik suatu standar misalkan IAPWS 95 ataupun IAPWS 97 ya itu standar ya untuk air khusus ya uap air. Nah sudah tentu sifat-sifat termodinamika yang ada di tabel yang diturunkan dari standar tersebut itu adalah hasil hitungan ya hasil hitungan bukan hasil pengukuran itu semua hasil hitungan ya makanya angkanya bagus kan ya naik terus misalkan temperaturnya naik 10 derajat kalau ngukur ya nggak bisa gitu kan ya dapatnya 10,01 capek nunggu terus ya nggak berubah-ubah terus ya sudah segitu gitu kan ya itu kalau ngukur ya jadi nggak mudah juga itu ya nggak mudah ya saya pun ini nggak begitu ini apa riset masuk ke pengukuran itu masih belum ini tidak semangat ke situ itu ya di samping mengapa di samping nyari funding risetnya sulit ya kalau ulet ya dapat tapi alat-alatnya juga mahal juga kan ya alat-alatnya mahal ya sering di pemodelan misalkan itu ya data-data luar negeri dipakai ya sebenarnya ya pengukuran penting juga ya penting juga. Nah itu ya jadi yang saya sampaikan jadi itu hasil hitungan ya atau diturunkan ya untuk terutama untuk energi dalam, entalpi dan entropi. Ya itu sifat termodinamika yang tidak bisa diukur. Ya jenis bisa diukur kan ya jenis, tekanan, temperatur, nanti ada kecepatan suara kan ya. Itu yang diukur itu biasanya itu ya kecepatan suara juga. Sifat suara itu masuk sifat termodinamika. Bahkan dalam pengukuran terakhir di sifat termodinamika, orang itu bisa mengukur kecepatan suara dalam fase gas itu dengan akurasi yang lumayan tinggi, ya bisa 0,01% misalnya deviasi. Ya, jadi kan tinggi kan ya, bisa tinggi. Kalau massa jenis ya paling 0,1% kan ya deviasi. Error itu adalah kesalahan relatif ya kalau Anda belajar massa numerik ya itu kesalahan relatif. Nah, mengapa itu ya? Mengapa entalpi, energi dalam, entalpi, entropi itu ini. Entropi itu butuh tingkat keadaan referensi. Ya karena dalam penurunan sifat-sifatnya itu dari tekanan, pulmogenis dan temperatur itu ada matematika integral. Itu ya. Nah, ternyata dari hubung-hubung yang tadi itu ya bermain-main. Itu integral di situ. Integral kan ada konstanta integral. Kan ya berapa konstanta integralnya? Itulah butuh ini butuh apa kondisi batasnya atau kondisi awalnya kan ya referensinya di termodinamika disebut sebagai tingkat keadaan referensi itu ya tingkat keadaan referensi memang ada beberapa kan ya ada berapa ya tergantung standarnya standar
Misalkan nanti kita lihat di slide berikutnya ada 3 yang saya sajikan itu ini standar untuk referensi yang umum digunakan. Nah, dalam analisis termodinamika ya juga kita nggak begitu ini juga, kita nggak punya kepentingan untuk tahu entalpi absolutnya, ya energi dalam absolutnya, entropi absolutnya itu tidak kita penting itu secara nilai absolut. Yang kita penting, yang lebih penting adalah perubahan. Berapa sih perubahan? Karena kita analisis proses, kan ya analisis proses. Misalkan uap air masuk turbin, nah nanti keluar turbin, berapa perubahan entalpinya masuk dengan keluar. Nah itu ada hubungan kerja, ya berubah. Oleh karena referensi ini ya hanya untuk mengeluarkan angka supaya konstanta integralnya itu tidak ada, gitu kan ya. Untuk hitung perubahan, kalau itu masih misalkan ditetapin C juga kan saling menghilangkan karena selisih kan ya, saling menghilangkan. Ya. Jadi artinya referensi itu tidak akan mempengaruhi nilai perubahan. Itu tidak mempengaruhi. Hanya mempengaruhi nilai yang ditampilkan di tabel. Itu ya. Apa arti dari situ? Arti dari situ ya, kalau Anda menganalisis, nah Anda punya kerjaan kan mungkin ini, sehari pas waktu kerja tidak selesai, nyari tabel-tabel sifat. Oh ini, besok pakai ini, sifat-sifat nah, termodinamika dari referensi buku lain. Ternyata titik referensinya yang beda juga. Karena gabungkan itu, yang hitung perubahan kan masalah. Ya, kacau hasilnya. Itu yang tidak boleh. Ya, tapi harus dari suatu sumber yang sama. Artinya referensi yang sama. Gitu. Kalau gampangnya kan buku-buku atau yang tabel-tabel itu kan tidak ngomong referensinya apa yang dipakai. Kan ya, bisa jadi tidak ngomong. Nah, pakailah buku yang sama. Ya, itu gampangnya kan untuk aman. Iya kalau ngerti sih nggak apa-apa sih, bisa ngecek gitu ya. Oh ini nggak referensinya. Ya anak bimbing saya kadang bener nggak ini? Dia ngambil dari model orang, ini orang bener nggak ininya? Jangan nyampe itunya salah. Nah ini hal yang saya tekankan juga ke Anda itu ya. Nah itu ya jadi itu tentang tingkat keadaan referensi kan ya. Ya tidak mengepek gitu ya terhadap perubahan gitu ya. Nah, ini berapa tingkat keadaan referensi kan ya? Ada yang IIR kan ya. IIR itu apa ya? International Institute ya, International Institute of Refrigeration itu ya. Itu ya. Jadi, itu ada asosiasi hubungan refrigerasi. Itu ya karena ini ya urusan refrigeran sifat-sifat lah ya. Ya dulu kan hanya refrigerasi aja digunakan ya karena air kan refrigeran digunakan di ORC juga kan organic Rankine cycle kan ya itu ya karena dari perkembangannya ya untuk bagaimana memanfaatkan sumber gas buang yang temperaturnya rendah bisa menghasilkan power masih agak ini sedikit ini nanti supaya enggak ini. Nah, itu ya jadi untuk yang IIR, IIR, nah itu cair jenuh ditetapkan 0. Pada 0 derajat ya entalpinya itu 200 kJ per kilogram. Nanti entropinya 1 kJ per kilogram Kelvin ya. Atau Celsius kan sama. Nah, itu ya berikutnya ada ASRE. ASRE itu ngambilnya cair jenuh, tapi diambil minus 40 derajat Celsius. Ya, itu diambil entalpinya sama 0, S-nya sama 0. Ya, itu ngambil. Nah, nolnya ya satuannya apapun nol jadinya kan ya baik satuan Inggris ataupun satuan SI ataupun satuan British kan. Nah, ini mereka itu mungkin ini triknya mereka itu mau mencari jalan tengahnya itu. Menggabungkan antara sistem satuan internasional dengan sistem satuannya Amerika. Ya, ketika minus 40 derajat Celsius Fahrenheit dengan Celsius dengan derajat Fahrenheit kan sama. Ya, minus 40 kan ya. Ingat ya, setuju nggak? Bisa buktikan ya. Jadi itu ASRE itu gitu. Ini ASRE kan asosiasi Société
apa ya, eating, ya refrigeration, ya bukan asosiasi, A-nya adalah American ya, American Society ya, eating, refrigeration, air conditioning, and engineer, itu kan ya. Jadi itu ya, jadi mengapa minus 40 ya, minus 40. Jadi dia ini akal-akalannya gitu supaya ini bisa nge-match ke ininya. Nah, juga ada yang pakai ini normal boiling untuk cair jenuh. Kan ya, entalpi yang 0 S sama 0 ya. Ini banyak yang ngambil standar-standar gini kalau anak cari di buku-buku ini ya, termo ilmu-ilmu sains lah kan ya. Ya, datanya bisa jadi diturunkan, ditampilkan dalam itu normal boiling. Nah, critical region itu ada critical region. Apa itu critical region? Apa itu? Nah, critical region kalau kita perhatikan kubah ya, kubah yang tadi ya di diagramnya ini apa tekanan dengan volume jenis kan ya, ya itu ada perubahan entalpi ya. Nah, kubah itu ya. Nah, ketika ini cair jenuh ketemu dengan uap jenuh itu kan satu titik di masa jenis berapa ya, itu ya temperaturnya berapa, tekanannya berapa di titik tersebut. Nah, itulah ini. Itu titik kritis, kan titik kritis. Nah, daerah di sekitarnya itu yang disebut critical region, ya, daerah sekitar. Ya, daerah sekitar. Ya, memang di kritis itu, titik kritis ya, titik kritis itu ada hal yang ini, yang spesial, spesial aneh. Karena jadi di situ tuh kalau kecepatan suara dalam secara teorinya di situ nilainya 0. Iya, kritis. Kalau panas jenis nilainya sangat besar sekali. Ya, ya jadi oleh karena itu janganlah bekerja di situ yang nggak jelas di situ kan ya. Data-data yang ada di termodinamika pun nggak jelas, itu kan ya keakurasiannya ya. Tuh. Itu jadi perlu diingat di situ. Oh ini kritis, hati-hati. Kalau desain beroperasi dah itu hati-hati. Risikonya ya, risiko gagal. Ya kalau kita perhatikan di PLTU misalkan, dulu kan banyak subkritis kan ya di bawah ya. Tekanan PLTU misalkan uap paling tingginya 172 bar itu misalkan ya di bawah kan ya. Kalau air itu air steam itu kan hanya 221 bar kan ya. 221 220 lah sekian bar. Gitu. Itu banyak. Tapi terakhir karena kekuatan material bisa lebih ini ya membuat bisa lebih kuat gitu ya. Kemampuan welding dan lain-lainnya. Nah, itu berani ke lebih tinggi kan ya sehingga ada yang ininya super kritikal ya, tekanan yang lebih tinggi dari kritisnya itu misalkan 250 bar. Itu bisa ada kan ya. Tuh. Itu kita udah punya, Indonesia udah punya. Ya, yang di Cirebon ya. Cirebon itu 1000 megawatt kan ya, itu juga super kritikal. Adipala juga kan ya, yang lain sih subkritikal. Nah, ini ya yang kritikal itu. Nah, ini yang spesialnya turun ini sebenarnya kalau kita lihat kalkulus titik belok jadinya 0 dua kali titik belok kan ya turun pertama. Nah, jadi specific heat menuju tak gas, speed of sound menuju ke 0. Itu ya jadi ini yang perlu diingat. Memang kalau kita bicara masalah di kritikal itu memang waduh ini juga itu. Fenomena kritikal aja saya pusing juga dulu karena bukunya sangat banyak kali itu teori-teorinya, baca pun sulit juga ngerti kan orang-orang sains yang punya pemikiran kan ya. Itu ya. Ada teori Lano dan lain-lain pusing lah. Itu ya. Itu emang ini. Ya, bagaimana mereka mengembangkan teori ya, teori-teori di situ. Ya, walaupun ukurnya juga sulit juga untuk ini membandingkan. Nah, ini contoh yang ingin saya sampaikan dan standar yang masih berlaku. Ya, standar yang masih berlaku, standarnya adalah IAPWS 95. Jadi International Association for Properties of Water and Steam. Itu ya, jadi IAPWS. Itu ya. Nah, itu ya jadi kalau anak itu
merancang PLTU harus jelas ya sifat-sifat ininya standar apa yang dipakai gitu ya. Memang pilih yang lebih ke sains ya ini gitu ya. Ini untuk umum ya, pengguna umum dan saintifik ya untuk ini di hasil karya pemodelan ini ya standar ini dari modelnya Wolfgang Wagner ya, Profesor Wagner ini terus dia murid doktornya seperti ini. Saya kurang kalau ini sering baca tulisannya ini. Profesor Wagner itu. Nah, itu ya dari Jerman. Ya emang ini terus itu. Untuk ini dulunya dari Nice, Amerika. Kan ya si Gallagher kan ya peneliti di sana, Dr. Gallagher. Itu tahun 1984. Akhirnya diganti oleh ini tahun 1995. Publikasinya jadi standar tahun 2000-an itu terbit. Nah, ini Anda perhatikan ini. Coba ini Anda bisa browsing ini gratis di internet ya. Nah, ini tentang ininya estimasi apa deviasinya jadi sangat ini sekali ya. Memang kalau kita lihat air itu ya, udara itu kan fluida, air dan udara adalah dua fluida yang sudah dari dulu banyak diuji kan ya, dan datanya sangat banyak sekali ya, dari data paling jelek yang paling baik itu kan ya. Itu jadi yang bisa kita ketahui. Mengapa demikian ya, karena kedua fluida itu yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Di awalnya ya manusia itu belajar, kalau Anda perhatikan Boyle Galusa misalkan belajar dari mana? Kan dari dua fluida itu, dari fluida ini gas kan dari udara. Ya, banyak dari situ. Archimedes tentang fluida ya dari air. Banyak ya karena kehidupan. Jadi belajar manusia dari kehidupan. Ya walaupun secara sistem sekarang ada sekolah dasar itu kan ya. Ada sekolah SMP, SMA, SMU, ada kuliah, tapi yang lebih penting itu tumbuh dalam diri kalian itulah belajar dari kehidupan itu untuk kesuksesan. Ya, ya emang ikutin tahap ini dulu ya. Nah, jangan nanti anak berhenti aja. Ya boleh aja sih itu. Ngapain kuliah ya boleh aja, itu kan pilihan hidup kan ya, pilihan hidup. Pilihan hidup dan juga sejarah pun udah membuktikan. Karena kalau Anda ingat Alpha Thomas Edison pernah sekolah, nggak pernah sekolah kan ya, bukan pernah, tapi sekolahnya nggak nyampe setahun berhenti kan ya, sampai setahun berhenti ya. Ya dikembalikan orang tuanya karena dianggap bodoh dia kan ya. Tapi buktinya lain kan ya, orang hebat ternyata, aneh awalnya pas kecil kan ya, kecil seperti nggak pinter ya. Bagaimanapun juga ya, kalau kalian jadi orang tua punya anak seperti itu dianggap bodoh dan ditolak ya pasti bangkit untuk mendidik anak sendiri kan ya, siapapun pasti kan ya, karena orang tua itu seperti itu. Anda belum rasain ya, saya udah jadi orang tua ya seperti itu. Dimanapun gitu ya, ya mereka ya gitu juga sehingga jadi buktinya ya terbukti. Jadi bukan ini yang saya omongkan Bu, ya banyak ini sejarah itu udah mencatat seperti itu. Bagaimana mereka belajar secara ini ya, mereka yang jadi kesadaran artinya dari keingintahuan dirinya, bukan karena dipaksa akan ada kuis, karena bukan dipaksa karena ada ujian gitu kan ya. Itu ya, kalau yang ini itu kan gitu kan ya. Mereka nggak dipaksa ya, ini mereka ingin ini sampai bisa jadi hebat gitu ya, bisa punya membangun General Electric motor gitu kan. Nah, ini tentang equation of state of water and steam. Nah, ini modelnya di ininya bentuknya segini kan ya. Ini ada bagian ideal gitu ya. Kalau Anda lihat di buku itu versi yang lebih kuno gitu ya. Buku itu yang di Moran tuh mereka, saya nggak tahu kenapa nggak, pada buku versinya udah ganti-ganti terus, tapi ininya kenapa nggak diganti yang standar ini? Saya agak heran juga. Agak heran. Apa harus bayar itu kalau muat di buku ini ngutip? Kan enggak kan ya, kan citasi aja kan. Saya kurang tahu itu. Kan udah jadi standar juga. Penulisnya males. Karena rumusnya sangat kompleks sekali kan ya. Ya hasil di tabelin juga pakai dari Kenan ya, sistem tabel Kenan itu tahun saya pun masih bayi pas itu ya, tahun 1969 itu kan. Itu masih dipakai. Walaupun edisinya baru itu ya, edisi apapun masih belum berubah. Nah ini, jadi ada anak hitunglah sukunya berapa ini kan ya. Nah, ini kayak ini sukunya berapa? 8, ini sukunya sampai berapa ya? Ini hitung dari 1 sampai ini 56 kan ya? Ini 56. Coba ini. Nah, ini bawahnya seperti ini. Ya pening, nurunin pening. Anak bimbing saya ada suruh ini menerjemahkan ini ke database lumayan ya.
jadi sih jadi. Lama juga ternyata nurun ini lama nyampe programnya benar. Ya, nyampe programnya. Jadi lumayan sebenarnya. Ya ini kan kena teknik juga ya, karena pada prinsipnya dalam IAPWS 95 itu dari satu model ini ya, bentuk ini kan energi bebas Helmholtz ya, dibuat tak berdimensi dengan membagi konstanta ini gas ya dengan ini temperatur kan ya, dengan temperatur itu dengan bagi itu saja, jadi tak berdimensi sudah tentu ini menyesuaikan. Kalau sininya per ini energinya itu berbasis per mol, basis molar basis ya sini ya universal. Kalau ini mass basis ya sini untuk air kan ya dengan massa jenisnya 18 itu kan nah itu menyesuaikan situ. Tapi ini umum ini sudah tanpa satuan. Ini jadi tanpa satuan. Ya, jadi tanpa satuan. Nah, ini ya tadi ngomong tentang titik kritis ya, ini titik kritis air kan ya, di standarnya ini ya yang digunakan, massa jenisnya segini. Ya tekanannya ya sekitar ini 20 berapa? 200 ya, 220 sekian. Dekat-dekat segitu. Nah, ini ya yang IAPWS 95. Karena jadi nyampe di sini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, kita masih punya waktu ya udah mau habis juga ya. Habis ini masih waktunya lagi 3 menit lah kalau kita ikutin 1 jam tuh 50 menit kan ya. Nah, itu ya itu terus berikutnya ya karena ini rumit gitu ya. Ya juga di antara ini komunitas termodinamika itu di internasional itu ya. Nah, itu akhirnya membentuk juga tim membuat lebih sederhana kan ya. Ya dibuatlah untuk standar industri gitu ya. Ini kerja tim juga ini ya. Kalau lihat penulisnya banyak sekali ini. Nah, ya ini ya. Jadi dibagilah kelompok-kelompoknya, ada Helmholtz-nya yang tidak serumit tadi kan ya. Itu kan bentuk Helmholtz istilahnya. Ini kan bentuk persamaan energi bebas Helmholtz ya, dalam bentuk energi bebas Helmholtz. Ada juga Gibbs ya. Jadi kalau Gibbs itu kan ya dasarnya massa jenis fungsi dari tekanan dan temperatur. Kan kalau Helmholtz ya Helmholtz itu ini nanti energi Helmholtz itu fungsi dari massa jenis atau jenis dan temperatur. Jadi ada bedanya kan aliran Gibbs, aliran Helmholtz itu ya dalam ini orang itu nyebut itu kan ini aja istilah-istilah akhirnya muncul terkenal banyak dipakai kan itu ya. Nah ini ya jadi ini yang namanya IAPS jadi 97 Industrial Formulation ya ini termasuk ini untuk industri. Nah ini penulisnya dari berbagai ini ya termasuk salah satu profesor pembimbing saya ini dulu bahasa Jepangnya Haruki Sato itu ya. Jadi beliau ini sekarang udah pensiun. Ya udah berapa umur? Situ ternyata pensiunnya tidak 70 profesor pensiunnya. 60 ada yang 60 ya kalau yang negeri 60, kalau yang swasta bisa 65. Nah itu ininya ini ya akurasinya masih dekat dengan yang tadi kan ya, hanya ininya lebih simpel ya di kelompok-kelompokin penggunaannya ya Anda bisa cari itu ada di internet yang bisa di-download juga dengan ini dengan mudah kan ya. Ini juga dipimpin oleh Pak Wagner kan ya, Profesor Wagner. Wagner ini cover siapa orang ini sebenarnya ini orang Jepang ya ini macam-macam orang ini ada orang mana ini Stoker dan lainnya. Nah seperti itu ya. Jadi itu yang formulation industrial formulation. Nah sekarang ini untuk motivasi Anda untuk belajar. Nah ini contoh dulu baru kita belajar nyari sifat-sifat. Ya. Nah misalkan kalau turbin seperti ini. Ya, turbin biasanya kan tekanannya masuk diketahui, temperaturnya masuk diketahui, itu kan ya dari alat ukur kan ya. Nah, bisa jadi kecepatan alirnya juga debitnya kan ya. Debitnya nanti kita bisa average velocity berapa atau dari suatu posisi kan ya. Posisi turbin sering dalam kalau Anda masuk ke PLTU atau PLTGU, turbin waktu di atas gitu ya. Naik itu kita tinggi itu ya, tinggi.
Itu bagian-bagian atas nih. Sehingga wajar aja tingginya 10 meter ini ya nggak ini datanya ini ya 10 meter di tanah itu wajar aja. Ya, karena itunya bertingkat. Ada alat-alat yang taruh bawah ya pokoknya pusing deh. Itu kan ya kalau baru sekali ya di kampus bisa tahu oh ini kondensor ini apa boiler turbin ada posisinya belum ada lagi ada pit water heater dan lain-lain kalau udah lihat di lapangan itu wah rumit itu ya sisinya rumit. Pit water heater oh ini ada di bawah ininya oh ini di atas kondensor di mana ya kondensor di bawah misalkan turbin tahu-tahu di atas nah seperti itu. Nah untuk ini kita dalam menganalisis kita kan butuh berapa sih entalpinya itu sering kita butuhkan ya entalpinya berapa entropinya berapa itu ya itu kita pertama dalam analisis kalau sudah masuk ke volumatur itu dibutuhkan. Nah ini tekanan sekian ini dianggap kuat jenuh ya dalam prakteknya itu agak repot juga di pas keluar ini kebasahan berapa itu ya kualitasnya berapa nah, itu ada istilah seperti itu lagi. Nah kalau hanya data pengukur ini saja nggak bisa ngapa-ngapain ya nggak bisa analisis ya mengelmu termodinamika nggak bisa ya perlu atau butuh ini data kan ya butuh data ya itu mungkin ya jadi ini untuk penutup pertemuan ini mohon anak ini masih ada waktu bisa analogin akademik ya kalau yang belum ya entry lah data hadirnya kan ya hadirnya ini juga perwalian udah ini PRS sudah stop juga kan ya jadi kelasnya membernya udah nggak berubah ini mulai Senin itu udah fix gitu ya saya kurang tahu apa ada yang masuk baru nggak kurang tahu tapi sepertinya enggak ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan Jumat siang menjelang sore. Dari Anda ada yang ingin bertanya, silahkan kalau ada. Ya kalau ada. Ini di kelas ini angkatan, ya silahkan. Untuk jadwal UP gimana ya Pak? UP belum ini ya. Di kalendernya minggu kapan ya? Ini kan ini harusnya udah mau kan ya? Harus sudah mau. Gitu. Iya Pak. Harus sudah mau. Ya kemanannya kan Pak Toto Ardianto ya, Profesor Toto karena kapan saya ngikut aja gitu kan ya, saya ngikut aja. Beda kalau perpindahan panas saya komandannya saya bisa ikut sesuai dengan ini kalender apa saya ikutin ini apa yang ditayangkan di awal ya paksa dosen yang lain ikut itu tapi ini kurang tahu saya belum lihat aja belum ada WA sepertinya nanti kalau ada WA saya sering karena ya sering kalau Baik, ada Pak. ujian gitu aja ya saya ini aja ada komandannya harus ikut dengan komandan itu aja kan ya supaya tertib. Gimana emang tantangannya kan itu kelas kita kan besar, itu ya jumlah banyak. Gimana membuat standar evaluasi yang sama? Itu emang berjuangnya agak berat juga. Walaupun udah tercapai. Dulu ketika saya baru pulang itu wah kacau bener. Pulang dokter itu kacau bener. Gimana ini kan? Setelah itu bisa udah lumayan lah. Saya kurang tahu apa semua di prodi ITB sudah gitu. Saya udah dengar dari yang lain ada juga masih belum. Tiap dosen itu sendiri ada juga. Tapi kita udah gitu ya itu perlu perjuangan juga ya tetap juga kita varian lokalnya ada kan kuis sering-sering dengan saya kan itu ya dengan tutorial juga udah dikoordinasikan juga atau mereka bisa sih ini juga kalau saya jadi koordinator saya untuk perpan ya saya lebih yang dosen-dosen muda saya biar mereka lebih berkembang ini jangan saya terlalu harus gini harus gitu tutorial kan mereka membantu aja ya secara ngajar pun saya sebenarnya contoh udah banyak ya udah banyak tapi bagi yang masih kesulitan di sini nah mudah-mudahan di tutorial bisa membantu gitu ya harapan di situ karena Anda punya hak untuk dapat layanan juga memang dulu tutorial di sebelum tahun berapa ini kita mulainya 5 tahun terakhir lah ya lebih tertib itu 5 tahun terakhir kalau dulu itu pernah diberi tapi pilihan boleh ikut boleh enggak banyak nggak ikut ya ini dipaksa nah, ini juga memang ya gimana ya agak repot sih dalam pendidikan itu gimana semua metode itu kan nggak ada yang absolut keberhasilannya kan ya ada yang absolut ada selalu lah ada positif negatif wah dunia itu dengan dua itu
dengan 2 positif dan negatif, jangan Anda berambisi, itu ya, positif semua, gitu, nggak jalan AP-nya. Itu ya, jadi AP-nya kan harus ada baterai, ada positif negatif. Baru bisa move on, ya dalam batas-batas tertentu. Itu ya, itu filsafatnya seperti itu. Kalau saya pegang seperti itu, sehingga saya tidak ambisi saya. Ada lagi dari Anda? Kalau tidak ya kita ini ya, kita akhiri ya pertemuannya, sampai ketemu hari Selasa ya. Nanti akan ini juga kuis-kuis kecil ya, Anda mohon tutorial Anda ikuti juga, dan ingat kehadiran itu ya, kadir online itu. Ya saya harapkan online Anda ngisi jujur, ya ikuti dengan baik itu ya, jangan merugikan diri sendiri. Anda lah memilih jalan hidupmu gitu ya, tapi dengan ramu-ramu yang bisa ini kan lebih nilainya anak gimana, punya sebagai mahasiswa integritas yang tinggi itu, sehingga kuliahnya lebih lancar, hidup Anda nanti lebih baik itu ya. Jadi itu harapan saya. Oke ya, selamat sore ya, dan sehat selalu ya. Kita akhiri ya.